Setelah Ganjar Pranowo ditegaskan sebagai capres dari PDI Perjuangan, maka ada banyak partai-partai yang bergabung yang menyatakan dirinya mendukung capres dari PDI Perjuangan tersebut. Sobat-sobatku semuanya, di antara partai itu sudah nyata ada dua partai yang terlebih dahulu mengumumkan bahwa mereka ikut mencapreskan Ganjar Pranowo, yaitu Partai Hanura dan Partai P3. Nah, PAN pun kabarnya segera menyusul. Bagaimana kemudian dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Di dalam sejarah, Golkar tampaknya jarang atau bahkan hampir tidak pernah berseberangan dengan partai pemerintah atau partai yang menguasai pemerintahan Republik ini. Walaupun di dalam pemilihan cawapresnya sampai saat ini PDI belum mengutarakan siapakah wapresnya, atau partai-partai yang bergabung juga belum mengusulkan nama-nama siapa wapresnya. Sobat-sobatku semuanya, untuk Koalisi Perubahan, hari ini mungkin mereka seperti yang saya katakan sama dengan capresnya, makan tak nyenyak, tidur tak tenang. Koalisi Perubahan sampai hari ini belum menemukan siapa wapresnya. Siapakah yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan? Dan hal ini kemungkinan sekali Nasdem, yang kita tahu bahwa pada awalnya dia adalah sebuah partai yang ikut berkoalisi di pemerintahan Joko Widodo. Sobat, jika ini berkelanjutan, walaupun Nasdem yang mengusulkan pertama Anies Baswedan sebagai capresnya, tidak menutup kemungkinan Nasdem akan balik kandang ke kandang banteng semula. Sobat-sobatku, jika Nasdem kembali ke situ, maka perhitungan Anies sebagai capres itu akan sangat tidak mungkin lagi terjadi, karena suara di parlemen maupun suara pemilu tahun 2019 sudah tidak akan tercapai lagi. Nah sobat, dengan prediksi-prediksi seperti ini tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai membuat opini-opini yang seperti kembali kepada masa-masa tahun 2017 dan tahun 2019 pada waktu Prabowo mencalonkan presiden melawan Joko Widodo. Opini-opini itu ada dibangun oleh mereka dengan mengatakan seolah-olah ada tangan-tangan di pemerintahan yang sengaja menggagalkan Anies untuk menjadi presiden atau menjadi capres dan kemudian menjadi presiden. Sehingga sobatku semuanya, opini ini bisa ditangkap bahwa kegagalan Anies itu adalah permainan politik kotor. Kegagalan Anies adalah sebuah skenario yang sudah ditentukan, sehingga pada ujungnya rakyat diminta untuk melawan permainan-permainan ini, dan mereka kembali akan membuat opini mengatakan Anies harus menang. Ini akan menjadi titik awal dari politik identitas yang mungkin akan diterapkan kembali oleh sang capres. Dengan narasi-narasi ini, tentu pemilihan presiden tahun 2024 akan kembali memunculkan sebuah hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita semua, yang kembali mungkin akan bisa merobek persatuan, kesatuan, dan toleransi di negara ini. Mari kita lihat, saksikan video yang diunggah oleh salah seorang dari Anies Baswedan. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya. Jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Anies sebut politik identitas tak terhindari. Pengamat sebut capres harus konsisten menolak, kayak nggak tahu Anies aja. Anies akan tetap gunakan politik identitas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dorong aja sekalian, biar punya brand positioning yang kuat. Anies Baswedan mendingan sekalian aja bicara, sayalah Bapak Politik Identitas Indonesia. Nah, itu baru benar. Daripada di sana nggak diterima, di sini ditolak, mending deklarasikan aja sekalian biar FPI, HTI, dan ormas-ormas agama radikal lainnya langsung merapat. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan
Dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru. Pakar komunikasi politik Ambrose Yombing menyarankan kepada para kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden secara konsisten menolak politik identitas pada saat Pilpres 2024. Menurut saya, para kandidat itu sendiri bersama-sama menolaknya supaya Musni Umar adalah seorang profesor, kabarnya seperti itu. Musni Umar mengatakan bahwa skenario Formula E memang diusahakan untuk menjegal Anies Baswedan. Sobat-sobatku semuanya, Musni Umar tidak melihat bagaimana Formula E itu banyak diragukan oleh rakyat Indonesia, dan juga dalam hal ini tentunya KPK sudah menangkap hal-hal yang tidak wajar dari pagelaran Formula E di Jakarta pada tahun 2022 yang menghabiskan dana komitmen fee untuk mengadakan perlombaan itu adalah sebesar 653 miliar, walaupun ada potongan menjadi 560 miliar. Hal ini menjadi sorotan dari KPK karena di sebagian negara, bahkan ada di Kanada, hanya mencapai 18 miliar rupiah. Dan hal itu masih ditambah pula hal-hal yang seperti diadakan di New York maupun di Hong Kong yang masih di dalam Asia juga di Hong Kong. Maka Formula E diberikan secara gratis. Tidak seperti di kita harus membayar 560 miliar yang sampai dengan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Jakpro masih memiliki hutang sebesar 90 miliar untuk melunasi komitmen fee dari Formula E tersebut. Yang membuat ada hal-hal yang diragukan lagi adalah bahwa perhelatan Formula E itu sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Pasal 92 ayat 6 di situ ditulis bahwa jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali jika itu berkaitan dengan proyek strategis nasional. Nah, sobat-sobatku semuanya, Formula E diadakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, rencana awal. Sedangkan semuanya mengetahui bahwa Anies Baswedan jabatannya berakhir pada tahun 2022. Hal itu berarti menandakan ada 2 tahun jangkauan melebihi dari masa jabatan yang sudah berakhir. Sesuai dengan aturan ini, maka Anies seharusnya sudah melanggar peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 ini. Kenapa Anies masih tetap ngotot mengadakan perlombaan Formula E? Hal kedua yang diungkapkan oleh Musni Umar menjegal Partai Demokrat. Sobat-sobatku semuanya, Partai Demokrat saat ini memang sedang bermasalah. Partai Demokrat versinya AHY dan Partai Demokrat versinya Muldoko. Saat ini Muldoko masih mengajukan gugatan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, sobat-sobatku semuanya, memang betul apa yang dikatakan oleh Profesor cerdas ini, Musni Umar, bahwa jika Muldoko berhasil memenangkan PK ini, maka Capres Anies akan segera terkubur dalam-dalam. Karena jelas Muldoko tidak akan mencapreskan Anies Rashid Baswedan, atau bahkan mungkin Demokrat versi Muldoko akan segera cabut dari koalisi perubahan. Nah, sobat, di sini dia mengatakan bahwa ini adalah campur tangan pemerintah, atau ini memang ada skenario dari kubu sebelah sehingga Muldoko terus melaju untuk memenangkan Partai Demokrat kembali ke tangan Muldoko, atau bisa jadi Partai Demokrat memang bukan milik dari SBY atau AHY. Permasalahan di Partai Demokrat, kita semua tidak mengerti yang manakah yang benar. Apakah betul memang Partai Demokrat didirikan oleh SBY, ataukah memang SBY mengambil Partai Demokrat dari tangan orang lain. Tetapi sobatku semuanya, terlintas dalam berita bahwa Partai Demokrat didirikan oleh seseorang yang bernama Wisnu, Vance, dan Kurdi, beserta dengan 99 yang lainnya di dalam
tahun 2001 mereka mendirikan dan menginisiasi Partai Demokrat dengan tujuan pada saat itu mereka memiliki keinginan untuk menjadikan SBY presiden. Dan pada saat itu SBY tidak memiliki kendaraan partai untuk bisa mencalonkan dia, maka dibuatlah Partai Demokrat ini dengan maksud kecintaan mereka kepada SBY, diharapkan bisa menjadi pemimpin Indonesia masa depan yang penuh dengan harapan, maka mereka pun membuat Partai Demokrat. Nah, sobat-sobatku semuanya, manakah yang betul? Kita akan menunggu hasil dari PK dari Bapak Muldoko. Sobatku semuanya yang setia, Partai Demokrat ini ada beberapa orang yang mengatakan mungkin terkena karma dari sobat-sobatku semuanya. Mungkin hal yang menjadi pelajaran dan perlu dipelajari dengan seksama oleh Musti Umar bahwa tidaklah keinginan Anda itu adalah keinginan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Sebagian rakyat menolak Anies Baswedan menjadi capres atau bahkan menjadi presiden. Tentu ada banyak sekali alasan dan itu bisa dilihat dari rekam jejak Anies Baswedan. Pada saat menjadi gubernur, beliau menyisakan beberapa hal yang berhasil dikorek oleh masyarakat untuk membuktikan bahwa Anies tidak mampu memimpin sebuah kota atau sebuah provinsi. Bagaimana Anies nantinya akan memimpin sebuah negara Republik Indonesia. Ada juga sesuatu yang membuat kita sangat kita warga negara Indonesia tentu memiliki adat ketimuran yang jelas, di mana seseorang itu apakah pantas atau tidak pantas melakukan sebuah perbuatan, melanggar ataukah tidak melanggar sebuah etika yang sama-sama kita junjung tinggi, etika yang santun dan adab yang baik untuk warga negara Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, video berikut mungkin bisa membantu pendukung Anies Baswedan yang 13% mengakui bahwa ada korupsi di Formula E. Tentu mereka sudah mulai goyang apakah mendukung atau tidak mendukung. Mungkin video ini bisa membantu memberikan pencerahan bagaimana Anies Baswedan apakah pantas menjadi seorang presiden, apakah pantas menjadi kepala negara Republik Indonesia tercinta ini. Membantu KPK untuk menjernihkan, membuat terangnya satu perkara dari keahlian saya. Adapun nanti keputusan KPK lain berbeda dengan saya, itu urusan KPK, bukan urusan saya. Gitu. Jadi segala sepenuhnya ada di tangan KPK. Saya kira kita harus bangga Mandalika berhasil mengangkat nama bangsa dan juga Formula E berhasil mengangkat nama bangsa Jakarta dan Indonesia. Saya kira itu. Kenapa Anies begitu berharga sehingga dia harus dilindungi dari kasus Formula E yang sekarang sedang diselidiki oleh KPK? Anies Baswedan buat sebagian orang adalah aset berharga yang harus didorong untuk menjadi presiden. Bukan karena Anies pantas memimpin negeri, tetapi justru karena ketidakmampuan dia dalam mengelola sebuah pemerintahan. Ketidakmampuan Anies Baswedan sebagai seorang eksekutif inilah yang membuatnya menjadi calon yang sempurna untuk diatur-atur nantinya. Buzzer Anies panik, serang KPK membabi buta. Anies Baswedan dipanggil KPK terkait Formula E. Besar keinginan saya agar orang ini cepat-cepat ditangkap. Kita mengetahui Formula E merupakan sebuah perlombaan ajang mobil listrik yang menghabiskan banyak sekali anggaran. Pelaksananya sangat janggal dan rakyat merasa tidak sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Secara kejanggalan banyak orang yang tidak puas dengan hal ini karena Formula E pajang mobil listrik gak jelas itu membuat uang rakyat justru jadi habis dan tidak teralokasi dengan benar. Adalah Anies Baswedan yang merupakan orang paling bisa diminta pertanggungjawaban dari kejanggalan-kejanggalan bayaran yang membengkak itu. Wow, sobat-sobatku semuanya, sungguh menyenangkan. Sobat, silakan Anda nilai sendiri dan silakan Anda renungkan dan mari kita sama-sama berpikir bagaimana jika seorang pemimpin, bagaimana jika seorang presiden dari negara yang namanya
Republik Indonesia, kemudian berkunjung ke luar negeri, sebuah tugas kenegaraannya, kemudian tiba-tiba main peluk sana, main peluk sini, perempuan siapa aja dia peluk tanpa pandang bulu siapakah perempuan itu, walaupun bulunya memang tidak kelihatan. Nah, sobat-sobatku semuanya, bagaimanakah kita sebagai warga negara Indonesia? Apakah itu mencerminkan etika kita? Apakah itu mencerminkan adat kita sebagai sebuah negara yang terkenal santun di dalam bermasyarakat? Silakan dan mari kita cerna. Di sini juga saya mengajak Bapak Musni Umar, kita berpikir bagaimana? Apakah Anda mengakui bahwa hal ini sebetulnya tidak pantas? Atau apakah dengan keprofesorannya Anda bisa mengatakan ini adalah hal yang wajar dan sangat wajar dilakukan oleh seorang presiden? Saya tidak tahu lagi bagaimana penilaian Anda. Apakah ini pantas dengan etika dari sebuah negara yang namanya Negara Republik Indonesia? Dan ini saya kembalikan kepada rakyat semua. Bagaimana Anda menyikapinya? Apakah memang Anies pantas jadi presiden? Ataukah hanya sekedar cukup jadi capres saja, sedangkan presidennya silahkan orang lain yang lebih memiliki adab dan etika sebagai orang timur dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Sobat-sobatku semuanya yang setia, sebangsa dan setanah air, sekali lagi saya memiliki sebuah pesan yang mungkin bisa kita rangkum bersama-sama pada saat nanti memilih presiden dan wakil presiden pada tahun 2024, yang mana kita harusnya bisa menilai dari rekam jejak dari apa yang sudah mereka tinggalkan di masa lampau. Baik dia sebagai pejabat ataupun dia bukan sebagai pejabat pada masa lampau, rekam jejak itu kita butuhkan. Apakah dia memiliki kepedulian kepada rakyat? Apakah dia memiliki kepedulian kepada perkembangan persatuan dan kesatuan serta toleransi yang ada di Indonesia ini? Apakah dia termasuk terafiliasi dengan organisasi radikal dan intoleransi? Apakah dia termasuk orang yang menolak radikalisme dan intoleransi berdiri di bumi Indonesia ini? Dan jika memang dia seorang pejabat, apakah dia di dalam memimpin jabatannya itu bekerja, melayani lewat jabatannya itu, bagaimana hasil yang sudah dia berikan dan hasil yang sudah bisa dilihat oleh rakyat? Maka sobat-sobatku semuanya, pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak yang jelas, dan saya sendiri tentu akan melakukan pemilihan kepada presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan rekam jejak yang bisa saya nilai sesuai dengan adat ketimuran. Dan terlebih lagi, presiden dan wakil presiden yang saya pilih adalah mereka yang bisa menjadi contoh untuk membawa persatuan negara ini lebih baik lagi dan memberikan toleransi kepada semua umat beragama dengan lebih baik lagi. Dan lebih lagi ujungnya adalah mereka yang memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang telah diletakkan dasarnya oleh Joko Widodo, sehingga Indonesia betul-betul menjadi negara maju dan Indonesia betul-betul menjalankan apa yang ada di konstitusi kita, yaitu negara mensejahterakan rakyat yang ada di bumi pertiwi ini. Salam Opidantos.